Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Septian Dewangga dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 23 Batam. Hari ini kita akan membahas tokoh dalam Alkitab yang bernama Paulus. Setelah bertobat dan menjadi Rasul Paulus, dia adalah Saulus dari Tarsus. Sebelum ia menjadi Rasul Paulus, apa yang kita ketahui tentang keadaannya sebelum bertemu Kristus dalam perjalanan ke Damsyik? Saulus dari Tarsus lahir pada sekitar tahun 5 sebelum Masehi di kota Tarsus di Kilika atau di Turki saat ini. Ia lahir dari orang tua Yahudi yang memiliki kewarganegaraan Romawi. Hak istimewa yang didambakan dan juga akan dimiliki anak mereka. Di sekitar tahun 10 sebelum Masehi, keluarga Saulus pindah ke Yerusalem sekitar antara 15 sampai 20 sebelum Masehi. Saulus mulai studinya untuk mempelajari kitab suci Ibrani di kota Yerusalem di bawah rabi atau guru besar Gamaliel. Di bawah didikan Gamaliel lah Saulus memulai studi mendalam tentang hukum Taurat dengan rabi terkenal. Ada beberapa perbedaan mengenai apakah Saulus dibesarkan di Yerusalem atau di tempat kelahirannya di Tarsus. Tapi dengan membaca langsung dari komentar-komentarnya sendiri menunjukkan bahwa Yerusalem adalah rumah masa kanak-kanaknya dalam Alkitab Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Kita tahu bahwa anak laki-laki dari kakak perempuan Paulus berada di Yerusalem setelah pertobatan Paulus dalam Alkitab Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Yang mendukung gagasan bahwa seluruh keluarga Paulus telah pindah ke Yerusalem ketika ia masih muda. Adanya kemungkinan besar bahwa Saulus hadir dalam sidang atas Stefanus, pengadilan oleh massa yang mengakibatkan Stefanus menjadi martir Kristen pertama. Dalam Alkitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Lukas, sang sejarawan, memberitahu kita bahwa para algojo Stefanus meletakkan pakaian mereka di kaki Saulus. Dalam Alkitab Kisah Para Rasul 7 ayat 58 yang menyetujui penuh tindakan pembunuhan oleh massa atas Stefanus dalam Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus kemudian menghancurkan gereja, memasuki rumah-rumah orang Kristen, laki-laki atau para pemimpin kelompok. Tetapi juga menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen yang perempuan dalam Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Setelah pertobatannya, surat-surat Paulus kepada berbagai gereja mengungkapkan lebih lanjut tentang latar belakangnya. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang Ibrani, seorang Israel dan keturunan Abraham. Dalam Alkitab 2 Korintus 11 ayat 22. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan ia adalah seorang Farisi dari suku Benyamin. Dalam Alkitab Filipi 3 ayat 5. Ketika Abraham dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap dan menyerahkan orang-orang Kristen sebagai kriminal kembali ke Yerusalem, Saulus dihadapkan dengan Yesus yang sedang ia aniaya. Dalam Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9
Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu perubahan paling dramatis dalam sejarah gereja. Saulus dari Tarsus menjadi Rasul Paulus, seorang penginjil yang berapi-api bagi dunia yang tidak percaya, dan teladan yang baik, pelayanan yang setia dalam menghadapi penganiayaan brutal dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Pendidikan Saulus, latar belakangnya sebagai seorang Farisi, kewarganegaraan Romawi, dan semangat yang takut, semuanya berkontribusi pada kesuksesannya sebagai misionaris. Begitu semua kualifikasi dan kualitasnya tersebut telah ditundukkan di bawah kuasa Kristus. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.